Sekarang kita bahas soal JavaScript filter function. Jadi ini tuh salah satu function untuk manipulasi array di JavaScript. Ya lebih banyak kan yang lainnya itu. Tapi ini salah satunya. Dari namanya lo harusnya tahu ya, ini fungsi untuk ngefilter array. Jadi misalkan kita punya array elemennya 10, kemudian kita pengen uji nih setiap elemennya dengan satu ujian, entah apa ujiannya gitu. Kayak misalkan di sini contohnya ada array kayak gini, kemudian diuji tuh setiap elemen ini dia katanya itu lebih dari 6 atau enggak. Kalau dia lebih dari 6, dia bakal lolos. Kalau kurang ya berarti enggak lolos. Jadi inputnya itu array, keluarnya array juga, tapi array yang udah di filter. Jadi contohnya kayak gini, di sini ada banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarannya jadi tinggal 3 karena yang sisanya itu dia katanya itu kurang dari 6, apa ya, bukan kata, karakter lah gitu, lengthnya kurang dari 6. Nah yang lolos di sini yang lebih dari 6, makanya dia jadi array baru gitu. Jadi simpelnya array filter tuh untuk ngefilter array. Masa sih? Dari namanya kan udah tahu ya, array filter. Jadi ini bisa digunain lah untuk teman-teman yang biasa mainin JSON biasanya kan, outputnya pengen difilter, ya bisa pakai ini. Nah, sekarang kita akan praktek ketimbang kita ngomong doang, karena praktek biasanya lebih menantang. Jadi pertama kita bikin case yang simple. Kita bikin namanya apa ya? Fruits deh. Fruits, apple, orange, terus mango, terus apa lagi ya? Nama buah-buahan dong, gua gak tahu. Ini duku, terus semangka, misalnya dia semangka. Nah, kita udah dapat nih list fruitnya. Nah, kita tinggal filter, misalkan nama variabelnya gini, filtered fruits. Jadi kita panggil dulu nih array yang mau kita filter mana. Ini kan arraynya. Nah, fruit dot filter kayak gini. Nah, di dalamnya itu function. Jadi function ini yang akan di-execute. Kan di sini ada nih penjelasannya tuh. The filter method creates a new array with all element that pass the test, yang melewati atau yang berhasil ngepas ujiannya. Nah, implemented by the provided function. Jadi tesnya ini tes di sini atau ujian di sini kita provide di dalam function. Ini function sebenarnya, cuman raw function ya. Jadi lebih pendek. Jadi supaya lebih jelas saya pakai function kayak gini aja. Nah, di sini kita bisa kasih argumen item atau fruit gitu. Nah, fruit ini isinya setiap elemen. Jadi dia bakal si function ini bakal di-execute ke setiap elemen array di sini. Jadi ke apple, ke orange, ke mango, duku, semangka, jadi satu-satu. Makanya kalau kita konsol di sini, dia bakal ngeran ke bawah kayak gini tuh. Jadi satu-satu. Function ini di-execute sebanyak elemen yang ada di array-nya. Jadi di sini kita bisa bikin tes. Kita kasih return di sini. Return di sini harus true. Jadi kalau misalkan si fruit yang dites, misalkan si apple nih, dia dites nih. Nah, di function ini kalau returnnya true, maka si apple bakal lolos. Kalau misalkan returnnya false, maka si apple nggak bakal lolos. Misalkan kayak gini, kita return fruit, kita tes nih. Misalkan kalau fruit yang lagi diuji namanya apple, itu jadi false. Yang lainnya true. Jadi kalau ada buah yang namanya apple, dia nggak bakal lolos. Kita run. Nah, kita clear dulu, kita run. Nah, jadi tinggal 4. Di sini kita punya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, yang apple di sini nggak masuk ke sini karena di sini kita filter. Kenapa bisa nggak lolos apple-nya? Di sini kan fruit, kalau ada fruit yang diuji, misalkan dari apple, orange, mango, nah dari ke 5 elemen ini, kalau kita uji ternyata dia namanya apple, maka kita kasih false. Lalu yang lainnya kita kasih true. Artinya kalau kita kasih false, elemen tersebut jangan dibawa ke new array atau jangan atau apa ya? Ya dihapus lah gitu. Dia nggak termasuk ke new array karena function ini nih, expression inilah gitu kan, si function filter ini dia ngeproduce atau memproduksi array baru dengan elemen-elemen di dalamnya yang melewati
tes atau ujian yang kita provide di dalam function. Function yang mana? Yang ini. Kayak gitu. Jadi simpelnya kayak gitu. Nah, misalkan kita mau bikin tes yang lain nih. Jika fruit kita pengen ngambil satu kata di awal. Misalkan satu kata di awal kan ngambilnya kayak gini nih. Fruit. Kalau ada fruit atau buah-buahan yang awal katanya dari O, maka dia nggak lolos. Selain itu, lolos. Kita run. Nah, di sini orange nggak lolos karena dia awal katanya itu O. Nah, O itu kita ambil dari sini. Atau kita ngambil O ini ya dari fruit ini. Jadi dengan kita nulis ini artinya kita ngambil huruf pertama dari masing-masing elemen ini, dari 5 elemen ini gitu. Jadi dia dites nih. Apel kan awalnya bukan O. Kemudian orange awalnya O. Jadi dia false, artinya orange dia tidak lolos ujian. Artinya juga dia tidak akan dimasukkan ke dalam array baru yang diproduce dari function expression ini. Gitu. Itu simpelnya untuk array yang filter yang basic ini. Nah, yang lebih kompleks biasanya kita nggak kayak gitu. Kita punya data user biasanya. Kita misalkan pengen ngambil data user berdasarkan username, slug, atau berdasarkan kelas. Misalkan nih, kita punya data siswa misalkan. Siswa, kemudian namanya Budi. Kelas 10 misalkan. Lalu ada lagi nama Anton. Kelas 12 misalkan. Kita copy aja nih. Ini kelas 12 juga. Terus Kristanto. Copy lagi nih. Copy di sini 10. Di sini 12 deh, nggak apa-apa. Yang ini namanya jadi Kristanto dong. Ini deh. Search Tangkian misalkan. Di sini Savo. Nah, kayak gini. Kan kita udah punya array-nya nih. Siswa, kita tes, kita clear, lalu run. Nah, kita punya data kayak gini. Kemudian kita pengen ngefilter, misalkan kita pengen ngambil data siswa yang kelasnya 12 aja. Gampang dong. Kayak gini misalkan filter siswa, supaya gampang kita masukin variabel. Siswa dot filter, di sini function, di sini s aja atau item deh. Kayak gini. Jadi item ini masing-masing objek di dalam array-nya. Nih, jadi kalau misalkan kita konsol item, jadi ini juga cara belajar yang paling efektif kalau menurut saya, karena kita tahu nih di dalam function ini atau item ini tuh maksudnya apa gitu. Sehingga kalau kita udah tahu isinya kayak gini, kita bisa ngatur-ngatur tergantung kebutuhan kita. Kan di sini kelihatan tuh. Artinya si function ini bakal di-run seperti yang saya bilang sebelumnya ya. Function ini akan di-run sebanyak item atau elemen yang ada di dalam array ini, di dalam array siswa. Ini kan satu objek ini dia satu elemen dianggapnya kan. Kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa bikin return. Returnnya kan true atau false. Artinya kalau dia true, dia lolos. False, dia nggak lolos. Artinya dia nggak bakal ditambahin ke array yang baru. Di sini kita bisa ambil nih item.class. Kita mau ngambil yang kelas 10 dulu deh misalkan. Sama dengan 10. True. Ini false. Jadi kalau misalkan si objek ini dia punya value 10 di dalam property class, maka dia lolos. Kalau dia selain 10, dia nggak lolos. Sekarang kita konsol, log, kemudian filter siswa. Kayak gini, kita run, clear dulu deh. Run. Nah, yang ada di kelas 10 itu ada 2. Pertama, Budi sama Kristanto. Jadi di sini tinggal kita ganti, misalkan 12. Kita clear, kita run, yang keluar 3 karena di sini ada 3 elemen. Jadi kayak gitu. Biasanya kan kita bikinnya kayak gini nih. Nah, ini dia fungsi filter array di JavaScript. Jadi simple, dia cuman penulisan kayak gini, array-nya apa, lalu dot filter, ini nama functionnya, di dalamnya itu function ini kita dimana menulis ujian untuk ngetes setiap elemen di dalam array-nya. Kalau dia mau dilolosin, kita kasih return true. Kalau dia nggak mau dilolosin, kita kasih return false. Jadi
hasilnya array baru dengan elemen-elemen yang lolos dari ujian yang kita buat di dalam function ini. Kayak gitu, simple kan? Oke, di berikutnya kita akan belajar yang lainnya. Nah, semoga teman-teman paham ya. Jadi kalau lo nggak paham, baca lagi aja nih. Atau baca lagi di sini maksudnya nih. Baca lagi di sini atau ya ulang-ulang aja video ini. Itu juga ngerti. Kayak gitu aja sebenarnya. Tinggal berikutnya ya sesuai dengan kebutuhan lo lah. Gitu. Ini kan simple aja contohnya. Gitu ya. Oke. Sampai jumpa di video yang lainnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.